Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati para pemirsa program KIS Ramadan, Kajian Islam Ramadan, Kantor Kemenak Kota Yogyakarta. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan hidayahnya, yang senantiasa mencurahkan rahmat taufik dan karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Kepada para pemirsa program KIS Ramadan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini kita berada di bulan yang sangat mulia, yakni bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini kami akan menyampaikan tentang manfaat, tentang hikmah mengingat akan kematian. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru zikro hadzamil ladzat," yang artinya perbanyaklah kalian untuk mengingat sesuatu yang akan melenyapkan segala kenikmatan, yaitu kematian. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan bimbingan kepada kita di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, yakni dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya bahwa setiap yang bernyawa atau yang berjiwa akan mengalami kematian, dan pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan pahlamu. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia mendapat kemenangan. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang dapat memperdayakan. Juga di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengingatkan kepada kita semua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya bahwa setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa akan mengalami kematian. Dan kami uji sekalian dengan keburukan dan dengan kebaikan, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Para pemirsa
program KIS Ramadan yang kami hormati. Dari beberapa ayat di atas kita dapat pahami bahwa setiap makhluk Allah yang bernyawa, yang berjiwa, tanpa terkecuali adalah manusia, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Oleh karena itu, dengan kita senantiasa mengingat akan kematian, maka banyak hal yang akan dapat kita peroleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dua buah bimbingan yang sangat agung, dua buah guru yang akan mendidik kepada jiwa kita agar menjadi jiwa yang tenang, jiwa yang lembut, dan jiwa yang qanaah. Yang pertama adalah bimbingan yang tertulis, bimbingan yang dapat berbicara, yaitu Al-Quranul Karim dan juga sunnah-sunnah Rasulullah. Yang kedua adalah bimbingan yang tidak tertulis namun sangat dekat dengan kita, yang namanya adalah kematian. Terkait dengan kematian, imam besar yaitu Imam Al-Ghazali pada suatu saat dalam suasana yang santai, beliau bercengkrama dengan para santri-santrinya melontarkan 6 pertanyaan. Dalam kesempatan ini kami nukilkan 2 pertanyaan yang terkait dengan kematian. Pertanyaan yang pertama, Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada santrinya, "Wahai santri-santriku, apa yang paling jauh menurut kalian?" Para santri menjawab, ada yang mengatakan yang paling jauh adalah matahari, ada yang mengatakan bulan, ada yang mengatakan bintang. Kalian benar, tapi yang paling benar adalah bahwa yang paling jauh adalah masa lalu. Jadi masa lalu adalah waktu yang sudah kita lewati. Ketika kita sudah melewati waktu, maka tidak akan bisa kita ulang dengan cara apapun. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan kematian adalah, wahai para santri-santriku, apa menurut kalian yang paling dekat dengan kalian? Ada yang mengatakan ayah, ada yang mengatakan ibu, ada yang mengatakan keluarga. Kalian benar, tetapi yang paling benar adalah kematian. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kematian itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang akan terjadi pada setiap makhluk Allah tanpa terkecuali manusia. Dan itu adalah sangat dekat dengan kita. Dan kita tidak akan dapat mengetahui kapan akan terjadi, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, maka dengan ingat kematian, kita akan dapat memetik pelajaran, memetik hikmah, manfaat yang sangat besar dan sangat banyak. Di antaranya yang pertama adalah, dengan ingat kematian, maka kita akan menjadi fokus dalam kita menjalani tujuan hidup kita. Bahwa tujuan hidup kita yang utama adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi segala aktivitas kita adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah yang bersifat mahdhah, yang bersifat khusus, yang bersifat murni, yaitu ibadah yang sudah ditentukan segala tata caranya. Kita tidak boleh menambah, mengurangi atau mengkreasi, seperti sholat, puasa, haji. Ataupun ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang bersifat umum, segala aktivitas kita yang kita niatkan dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kegiatan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali merupakan rangkaian ibadah, manakala kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus senantiasa berorientasi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan kita ingat kematian, kita akan menyadari bahwa waktu adalah
hal yang sangat berharga. Kita hidup ini hanya diberikan kesempatan satu kali. Ketika hidup kita tidak bisa kita manfaatkan dengan baik, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, bahwa sesungguhnya manusia dalam keadaan yang merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih dan saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Oleh karena itu, dengan ingat kematian kita akan menyadari bahwa kita sangat dibatasi dengan waktu dan tempat. Maka ketika kita tidak menyiapkan bekal-bekal yang terbaik, ketika kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka kita pasti akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Kalau kita rugi di dunia, mungkin kita bisa memperbaiki. Tetapi ketika kita rugi di akhirat, kemana lagi kita akan memperbaiki diri? Para pemirsa program Kis Ramadan yang dirahmati Allah, dengan ingat kematian, maka kita menyadari betul bahwa kita adalah bukan siapa-siapa dan kita tidak punya apa-apa. Kita lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apapun dan tidak memiliki apapun. Kemudian Allah memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan, dan hati agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Demikian pula ketika kita kembali kepada Allah, kita pun tidak membawa apa-apa kecuali hanya amal soleh yang kita kerjakan selama hidupnya. Oleh karena itu, dengan kesadaran ini, maka marilah kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang cerdas. Kata Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang yang ketika hidupnya mampu untuk menghisap dirinya dan menyiapkan bekal-bekal yang terbaik untuk kehidupan setelah kematiannya. Sebaliknya, orang-orang yang rugi, orang-orang yang bodoh adalah orang-orang yang tidak pernah menghisap dirinya dan dia lupa menyiapkan bekal setelah kematiannya dan dia hanya menuruti keinginan hawa nafsunya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dengan ingat kematian, maka kita akan menjadi orang-orang yang berjiwa qanaah, orang yang memiliki hati yang senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena segala apapun yang kita miliki adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika kita mendengar kematian, kita akan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Allah tidak akan melihat kita tentang bentuk tubuh kita dan harta kita, tetapi Allah akan melihat hati kita dan amal perbuatan kita. Nah, oleh karena itu, marilah ketika kita masih diberikan kenikmatan kehidupan, maka mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyiapkan bekal-bekal yang terbaik, yaitu ketakwaan, yaitu amal soleh dalam rangka untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa program KIS yang dirahmati Allah, dengan ingat kematian kita akan menyadari bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang bersifat sementara, yang bersifat fata morgana, bukan kekal abadi. Maka bahwa kematian merupakan awal dari perjalanan yang sangat panjang. Orang Jawa mengatakan bahwa hidup adalah sekedar mampir ngombe. Artinya kita hidup ini adalah bagikan musafir
yang kita akan melanjutkan perjalanan yang sangat panjang. Maka ketika kita dalam perjalanan di dunia ini, kita harus menyiapkan bekal-bekal yang terbaik untuk perjalanan kita yang masih sangat panjang. Maka tanpa kita membekali diri kita dengan bekal yang terbaik, niscaya nanti akan mengalami kesengsaraan yang sangat-sangat dalam. Para pemirsa program KIS Ramadan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang kami muliakan. Dengan ingat kematian, maka kita akan senantiasa untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyadari sebagai manusia tidak ada yang lepas dari yang namanya khilaf, dosa atau kesalahan. Namun manusia yang terbaik adalah bukan orang yang mengaku dirinya suci, mengaku dirinya paling baik, tetapi orang yang baik adalah orang yang ketika dirinya bersalah, dia segera kembali bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Demikian pula ketika dia melakukan kesalahan dengan sesama manusia, maka dia segera untuk meminta maaf dan mengganti manakala dia mengambil atau membuat kerusakan terhadap hak orang lain. Karena kalau tidak, maka nanti segala kezaliman orang yang berbuat kezaliman akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kelak. Sehingga ada orang yang menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut karena dia telah banyak melakukan kezaliman meskipun dia juga membawa amal-amal ibadah, tetapi pahalanya habis untuk mengganti kezaliman, dan kezaliman orang yang dizalimi kemudian ditimpakan kepada orang yang berbuat itu, akhirnya dia menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut atau orang yang rugi. Naudzubillah min dzalik. Para pemirsa program KIS Ramadan yang dirahmati Allah, dengan kita ingat kematian, maka kita akan menjadi orang-orang yang hatinya lembut. Kita menyadari bahwa dunia bukan segala-galanya. Dunia hanyalah sebagai perantara, sebagai wasilah agar kita nanti bisa kembali dengan selamat, dengan membawa kemenangan, dengan membawa kebaikan. Sehingga dunia ini harus kita jalani dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai kita di dunia ini menjadi orang-orang yang terpedaya. Di dalam Al-Quran disebutkan surat At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bahwa mereka banyak yang terpedaya dengan kehidupan dunia sampai mereka ke liang lahat. Kalau sudah orang itu ke liang lahat alias mereka mati, maka tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Maka dari itu selagi kita masih ada kesempatan hidup sebelum mati, kesempatan muda sebelum tua, kesempatan sehat sebelum sakit, kesempatan kaya sebelum miskin, mari kita gunakan 5 hal itu untuk berbuat yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kehidupan yang hanya sementara ini, yang sangat pendek, yang sangat singkat, kemudian kita lupa untuk berbuat kebaikan yang nanti menjadi orang-orang yang sangat merugi di akhirat kelak. Allah menggambarkan bahwa perbandingan antara kehidupan di dunia dengan di akhirat adalah sangat jauh. 1 hari di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun di dunia. Sehingga ketika orang diberikan usia hidup ini 42 tahun, artinya dia baru berusia 1 jam. Kalau orang diberikan usia 84 tahun, artinya dia baru berusia 2 jam untuk ukuran akhirat. Dan rata-rata usia Nabi Muhammad adalah 60 tahun sampai 70 tahun, artinya baru 1,5 jam. Dengan kesadaran ini, kita akan senantiasa untuk berlaku dengan penuh kehati-hatian, penuh dengan rasa takut,
karena semua hal yang kita kerjakan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah program KIS yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan hadirnya bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan rahmat, ampunan, dan pembebasan kita dari siksa api neraka, mudah-mudahan menjadi momentum kita bersama untuk bisa meningkatkan kualitas iman takwa kita, untuk menjadi sarana kita memperbaiki diri kita, amal soleh kita, sebagai sarana untuk kita bisa introspeksi diri, muhasabah diri, sehingga akan menjadi pribadi-pribadi yang bersih kembali, pribadi-pribadi yang mampu untuk menahan segala larangan Allah, mampu mengerjakan segala perintah Allah, sehingga apapun yang diperintahkan Allah adalah merupakan kebaikan Allah kepada kita, sehingga dengan kesenangan hati kita akan melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, karena Allah tidak akan memberikan perintah kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Demikian pula Allah memberikan larangan dalam rangka untuk menjaga kita, dalam rangka untuk membentengi kita dari segala macam yang akan merusak kehidupan kita. Maka dengan kesadaran ini kita akan menjalani kehidupan dengan kehidupan yang sebaik-baiknya, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan kita semata-mata taat kepada Allah dalam rangka untuk mendapatkan ridhonya. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita, mampu kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah dengan penuh keimanan, dengan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, sehingga Allah berikan kepada kita pahala yang tanpa batas, dengan pahala yang sempurna. Demikian pula kesabaran kita. Kita songsong di malam-malam terakhir, 10 hari yang terakhir, datangnya Lailatul Qadar sebagai sarana kita untuk meningkatkan amal soleh kita, sehingga pada akhirnya ketika kita nanti keluar dari bulan Ramadan akan menjadi pribadi-pribadi yang bersih kembali, menjadi pribadi-pribadi yang mampu untuk menjaga kesucian diri kita dari segala macam hal yang dapat merugikan dan dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang yang mempunyai hati yang penuh dengan istiqomah di jalan yang lurus, dan juga memberikan taufik, memberikan ma'unah, pertolongan, sehingga mampu untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya dan mampu pula meninggalkan semua larangannya, sehingga pada akhirnya ketika kita nanti dipanggil ke hadiratnya, kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa program KIS Ramadan Kantor Kementerian Kota Yogyakarta yang kami hormati, yang kami muliakan, semoga apa yang bisa kami sampaikan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua kembali dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.